Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspita Ningrum dengan NIM 056, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Arman Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang terkait teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Jadi, teori aktivisme sosial yang dikemukakan oleh John Dewey menekankan bahwa belajar bukan hanya menerima pengetahuan, tetapi merupakan proses pertumbuhan individu yang terjadi melalui pengalaman sosial dan keterlibatan langsung dengan lingkungan. Dalam teori ini, belajar dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dengan orang lain dan situasi nyata di sekitarnya. Artinya, peserta didik akan berkembang lebih baik jika mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari, bukan hanya belajar secara teori di dalam kelas. Selain itu, kurikulum seharusnya disusun berdasarkan minat dan kebutuhan siswa serta diajarkan secara terpadu sehingga siswa dapat melihat hubungan antara konsep bukan sebagai bagian yang terpisah-pisah. Prinsip utama dari teori ini adalah pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Siswa perlu berdiskusi, bekerja sama, dan saling bertukar pikiran untuk memahami suatu masalah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa aktif terlibat dalam proses berpikir dan pemecahan masalah. Implikasinya dalam pembelajaran adalah guru perlu menciptakan kegiatan yang kolaboratif dan kontekstual, yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan dunia nyata. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi lebih menekankan pada aktivitas siswa seperti diskusi kelompok, proyek, dan praktik langsung. Dalam penggunaan teknologi ICT, media seperti video, presentasi, atau aplikasi digital dapat membantu siswa memahami konsep abstrak dengan mengaitkan ke situasi nyata serta memudahkan kerjasama antara siswa. Contohnya, pada pembelajaran IPS, siswa diminta mengamati masalah sampah di lingkungan sekitar, kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi. Hasilnya dipresentasikan menggunakan silinde atau video. Yang kedua, pada pembelajaran IPA, siswa melakukan percobaan sederhana tentang daur air, lalu mengaitkannya dengan kondisi cuaca di lingkungan mereka. Jadi, dengan demikian, teori ini menekankan bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa aktif, berinteraksi sosial, dan terlibat langsung dalam pengalaman nyata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori aktivisme sosial menurut John Dewey adalah bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dalam pengalaman nyata dan interaksi sosial. Belajar tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi merupakan proses membangun pengetahuan melalui kegiatan langsung, kerjasama, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran harus bersifat kontekstual, kolaboratif, serta berpusat pada siswa agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial mereka. Sekian teori yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.